Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Nur Rizky dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 31. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato bertemakan pentingnya pendidikan moral di era digital untuk memenuhi tugas praktek bahasa Indonesia kelas 12. Baik, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala PLT SMA Negeri 1 Melulawang, Ibu Eni Rahmawati SPD MPD. Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia saya, Ibu Siti Komariah SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kebahagiaan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana mestinya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia sampai yaumul qiyamah kelak. Rekan-rekan yang berbahagia, pendidikan adalah suatu upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani setiap manusia. Pada hakikatnya, pendidikan adalah suatu upaya untuk merubah tingkah laku seseorang sebagai transformasi budaya serta memberikan ilmu pengetahuan. Sedangkan moral adalah suatu perbuatan, tingkah laku, maupun ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral adalah suatu upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan perilaku manusia agar mau dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi, dan seimbang. Pastilah kita semua tahu bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita. Tanpa pendidikan, mustahil kita akan jadi seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi dan perkembangan sarana prasarana mustahil akan ada jika tidak didasari oleh pendidikan. Suatu negara dapat dikatakan negara maju apabila pendidikan negara tersebut maju dan dapat mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alamnya dengan baik demi kesejahteraan warganya. Rekan-rekan yang berbahagia, patut kita sadari bahwa keterpurukan suatu bangsa dapat terjadi akibat rusaknya moral segelintir warganya. Fakta menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa perlu pembinaan moral dari pihak keluarga maupun pihak sekolah. Hal ini tercermin dari bukti yang menunjukkan bahwa warung-warung internet di kota-kota besar banyak dikunjungi oleh para pelajar maupun para mahasiswa, khususnya anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama. Di situ mereka tidak menggunakannya untuk mencari informasi maupun hal-hal yang positif. Akan tetapi, mereka menggunakannya untuk mendapatkan hal-hal yang negatif, khususnya bermain game dan pornografi. Oleh karena itu, wajib bagi kita, terutama bagi para orang tua dan para pendidik, untuk memperhatikan pendidikan generasi bangsa ini. Tidak hanya di pendidikan umum saja, tetapi di pendidikan yang lebih penting, yaitu pendidikan moral dan pembinaan ketakwaan serta keimanan kepada Sang Pencipta. Agar generasi penerus bangsa memiliki kepribadian luhur dan idealisme yang tinggi, dengan demikian kemajuan serta kesejahteraan bangsa diharapkan dapat tercapai. Rekan-rekan, pendidikan moral memiliki banyak manfaat di kehidupan, khususnya bagi para remaja. Yang pertama, moral dapat berperan sebagai penanda kualitas diri. Seseorang yang memiliki moral yang baik, maka orang tersebut akan dipandang sebagai pribadi yang baik pula. Karena orang yang bermoral baik akan selalu melakukan hal yang baik tanpa pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, dengan adanya moral, kita dapat mengendalikan diri kita. Seseorang yang memiliki moral baik, maka ia akan mudah mengendalikan dirinya sendiri dari berbagai pengaruh dan ancaman yang berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, moral menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia. Dalam kehidupan ini, banyak hal yang bersifat positif maupun negatif. Maka diperlukan pedoman atau pegangan dalam hidup ini agar segala perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Rekan-rekan yang saya hormati, melihat krisis moral yang dialami Indonesia saat ini, ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pendidikan moral di Indonesia. Yang pertama, sebagai remaja, hendaknya kita mengikuti berbagai organisasi yang bersifat positif, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, seperti OSIS, Pramuka, Pencinta Alam, PMR, Forum Anak, dan yang lain sebagainya.
Karena dengan mengikuti organisasi, kita dapat bersosialisasi, menjaga tingkah laku dan ucapan kita terhadap orang lain. Yang kedua, mengikuti berbagai macam sosialisasi guna mengembangkan mental, moral sosial, serta segala aspek yang menyangkut kepribadian seseorang. Yang ketiga, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari luar hanya datang dari keyakinan seseorang yang beragama dan sudah tertanam sejak kecil. Yang keempat, jangan mudah terpengaruh perkembangan zaman. Era globalisasi dan digitalisasi saat ini sangat mempengaruhi moral anak bangsa karena mereka menerima semua pengaruh dari luar tanpa melihat apakah hal tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia atau tidak. Maka dari itu, sebelum menerima seluruh pengaruh perkembangan zaman, sebaiknya kita sesuaikan terlebih dahulu dengan norma yang ada di negara kita ini. Kita saring dulu hal positifnya dan kita buang hal negatifnya. Rekan-rekan, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.